Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aren semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Hadir kembali bersama saya Anas Bianas. Ini saya akan bercerita sedikit tentang masalah teori pengolahan manggar aren, baik itu bunga ataupun kolang-kaling. Pertama itu saya akan bicara masalah pengolahan kolang-kaling. Pengolahan kolang-kaling itu sangat dibutuhkan dengan kesabaran. Kenapa saya bilang dengan kesabaran? Karena tidak bisa dikerjakan dengan terburu-buru. Misalkan cara pemukulan atau jarak jedahnya. Kalau cara pengerjaan saya, minimal jarak kalau kolang-kaling itu jedah pemukulannya itu minimal paling singkat 15 hari. Karena kalau 15 hari itu sangat efisien sekali atau efektif. Dikarenakan kolang-kaling kan nggak sama kayak bunga. Kalau bunga itu kan kalau diolah secara terburu-buru pun bisa. Misalkan dengan jeda 15 hari bisa kalau kita pengerjaannya lebih awal. Atau 10 hari paling singkat juga bisa. Tergantung isi dalam bunganya. Tetapi kolang-kaling kan kita nggak takut kalau kolang-kaling itu bakalan pecah buahnya. Karena itu adalah buah dan bukan bunga. Dan cara pemukulannya kolang-kaling itu sama saja kayak pengolahan pemukulan tanaman bunga. Yang terpenting itu jedahnya. Jedahnya minimal 15 hari sekali. Setelah pemukulan baru kita lakukan pengayunan. Pengayunan bisa dilakukan dengan hitungan 75 kali. Dengan hitungan 75 kali atau 100 kali juga nggak apa-apa. Yang penting jedah atau jarak pemukulannya yang harus sangat diperhatikan. Setelah pemukulan yang terakhir, biasanya kalau saya melakukan pemukulan kolang-kaling itu dengan 5 kali pemukulan saja cukup. Yang sangat penting setelah pemukulan terakhir itu buat jedah. Jedah itu bermanfaat sekali untuk penyembuhan munggar bekas kena dari pukulan kita. Minimal kalau bisa itu 20 hari, bahkan bisa lebih. 1 bulan, 1 bulan setengah, tidak apa-apa. Kita baru melakukan pemotongan. Kalau setelah pemukulan terakhir kita beri jeda 10 hari atau seminggu langsung kita potong, memang ada tetesan airnya, tetapi tidak bakalan maksimal. Tetapi kalau kita buat jedahnya minimal 20 hari ke atas, semakin lama jeda dari pemukulan terakhir itu ke pemotongan, malahan itu termasuk semakin bagus. Punya saya juga ada ini. Ini yang satu pohon itu sudah hampir 2 tahun setelah pemukulan terakhir itu. Nanti saya perlihatkan itu. Belum saya potong sama sekali sampai sekarang. Dikarenakan bukan masalah apa, masalahnya nggak sempat. Jadi saya biarkan aja. Yang penting sudah cukup pemukulan. Kalau sudah lama seperti itu, kalau kita mau memotongnya nanti, diperkirakan sekitar 2 hari atau 3 hari kita akan melakukan pemotongan. Baru kita lakukan pengayunan saja. Setelah pengayunan, paginya, sorenya bisa kita langsung eksekusi atau kita potong. Supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini, nah, itu adalah longgar kolang-kaling yang buahnya sudah besar-besar sekali itu. Itu sudah 2 tahun yang lalu saya melakukan pemukulannya. Saya barengin dengan pemukulan bunga perawannya. Sampai sekarang belum saya potong, tapi sudah cukup pemukulannya. Nah, itu kelihatan itu. Tapi saya biarkan hingga sekarang belum saya potong. Karena sekarang masih banyak sadapan saya yang lain yang siap dipotong, baik yang munggar bunga yang kebanyakan itu. Mungkin ada lebih dari 20 munggar yang siap dikerjakan dan siap juga dilakukan pemotongan. Jadi saya hanya fokus melakukan pemukulan munggar bunga saja. Jadi kolang-kaling saya nggak takut. Walaupun banyak yang saya kerjakan, tetapi saya biarkan saja dulu. Nanti bila tiba saatnya, misalkan kanan bunganya lagi sepi, baru saya melakukan pemotongan munggar kolang-kaling tersebut.
itulah teman-teman, sangat berguna sekali itu jarak, harus diingat sekali itu jarak pemukulan terakhir kalau kolang kaling itu harus di atas 20 hari minimal paling singkatnya. Dan untuk pemula, jika melakukan pengerjaan tandan kolang kaling, lebih diutamakan kalau menurut saya, pilihlah kolang kaling yang buahnya masih kecil-kecil, atau bila perlu dibarengin pengerjaannya dengan tandan bunga atau bunga perawannya. Setelah bunganya perawannya keluar dan kita lakukan pengerjaan, dan kita juga lakukan pengerjaan kolang kalingnya, tetapi pemotongannya nanti setelah tandan bunganya habis, minimal sekitar 1 minggu akan ditinggalkan, baru kita lakukan pemotongan tandan kolang kaling tersebut. Jadi tidak saling tarik-menarik airnya atau tidak saling kalah mengalah airnya. Jadi fokus kepada satu munggar yang kita potong. Misalkan kalau kolang kaling, ya kolang kaling aja. Kalau tandan bunga, ya bunga aja. Begitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, selamat beraktivitas dan salam selalu tentunya dari saya, Anas Rianas. Semoga yang saya uraikan tersebut bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba dan salam sukses selalu tentunya.